Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Bravo Iwan Bravo Channel. Nah, sudah Anda lihat langsung siapa di sebelah kanan kami? Dr. Henry Satrio, Ya, dan pakar politik. sudah lihat juga sebelah kanan saya. Kang Karna ya. Jadi, Kang Karna Adibrata. jadi emang ini kita kayak main domikado zaman dulu tuh ya. Ini Mas Iwan ini. Kita mulai obrolan yang tentunya hari ini kita berharap mendapatkan banyak pencerahan dari seorang yang dalam bahasa saya Kang Karna pakar beliau ini. Ya. Lebih dari sekedar pengamat. Jadi nggak usah merasa dipuji karena ini objektif. Saya terus terang harus mengatakan begini karena saya cukup lama seperti Kang Karna di dunia broadcasting, di jurnalistik sendiri sudah mungkin hampir 4 dekade. Saya mengikuti banyak perkembangan perjalanan orang berkarir di politik dan kalau saya boleh mengatakan ada level-level Kang. Pengamat politik dan pakar politik. Ya. Kalau pengamat politik itu biasanya cukup mengetahui banyak hal, tapi dari luar-luar biasanya. Ya. Sedikit-sedikit yang ke dalam. Bedanya dengan Bedanya dengan seorang dokter Henry Satrio adalah beliau tahu banyak dari dalam, tapi kemudian juga helikopter view-nya juga luar biasa. Helikopter view itu dari atas, luar. Nah, jadi kita bisa ngobrol apapun di sini. bisa karena dari soal yang sangat pragmatis, politik yang very pragmatic, sampai yang strategik, Kang. Kita mulai dari mana nih, Kang? Kalau saya boleh Reshuffle. reshuffle. Oke. Bro Henry. Bro Henry Satrio. Reshuffle Ya, hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo memutuskan reshuffle 3 menteri dan sejumlah pejabat lainnya. Ya. Dan para kepala badan. Termasuk di antara sahabat ente atau teman kita lah. Namanya Hasan Nasbi. Di luar dari itu, ya 3 menteri nih. ya. Lalu ramai menjadi pembicaraan. Muncul langsung protes dari PDIP, dari penting-penting termasuk dari Storus. Itu politis sekali. Mengganti termasuk posisi Menteri Hukum dan HAM, Ya. yaitu Yasona Lauli, digantikan oleh politisi dari Gerindra Supratman Andi Aktas. Ya. Dengan tujuan tertentu. Antara lain katanya untuk mengucilkan PDIP nantinya. Tapi apa bacaan pertama dari Om Henry tentang reshuffle ini? Di mana sih sebenarnya kontroversinya? Bukan itu hak prerogatif presiden? Ya ini canggihnya Pak Jokowi ya. Nah, Jadi dia mengcover antara kebutuhan dia dengan seolah-olah kebutuhannya Pak Prabowo. Jadi dia masukkan kepala Badan Gizi Nasional di situ ya. Jadi kan itu kan programnya Pak Prabowo tuh, makan gratis. Kemudian dia juga memasukkan wakil menteri kedua gitu ya. Iya. Nah itu juga seolah-olah kebutuhannya Pak Prabowo termasuk Badan Komunikasi Presiden itu tuh. Jadi tadinya kan sudah ada KSP dan lain-lain, dianggapnya itu kebutuhan Pak Prabowo. Tapi reshuffle adalah reshuffle, prerogatif presiden, kebutuhan presiden, maunya presiden. Sebetulnya kalau dari 3 posisi tadi, ada posisi keempat yang kita luput. Karena desas-desusnya itu kan Siti Nurbaya Abu Bakar juga di reshuffle tuh. Nasdem kan, tapi- mau diganti sama politisi PSI. Tapi ternyata kemarin nggak ada tuh. apakah karena Pak Surya Paloh sebagai ketum Nasdem sudah merapat ke Kim Plus? Bukan sudah merapat, sudah bersujud kali. Jadi sudah dipenuhi lah kira-kira apa maunya Pak Jokowi itu. Tidak Anies gitu kan. Karena kan ini seru juga nih, Nasdem itu kan mendeklarasikan Anies, kami akan mendorong Anies Baswedan lagi Untuk Pilkada DKI. untuk Pilkada DKI. Kemudian 2 hari kemudian Ahmad Saroni meralat itu bendaharanya, dia bilang mungkin saja tidak Anies Baswedan. Nah itu saya dengar desas-desusnya. Jadi salah baca nih Pak Surya Paloh. Pak Jokowi itu kan Jawa ya, kadang-kadang muter gitu, monggonya dia tuh belum tentu monggo beneran gitu. Rupanya begitu setelah deklarasi ngomel Pak Surya Paloh dipanggil lagi, terus kemudian akhirnya meralat semua kan. Nah tapi balik lagi ke reshuffle, itu hal yang menarik bahwa memang sebuah reshuffle itu adalah kebutuhan presiden yang kemudian bisa diterjemahkan sebagai reward and punishment dari presiden gitu. Oke. Jadi kalau patuh dikasih reward, tapi kalau nggak patuh punishment. Nah, terkait dengan pencopotan atau menggeser Pak Yasona Lauli dari posisi Menteri Kumham itu, apakah betul desas-desusnya bahwa karena Yasona Lauli terberut sesuatu yang layak dapat punishment gitu? Ya Yaitu konon katanya mengapprove susunan pengurus PDIP yang baru. Tapi sebelum ke situ, Iya. itu kan sebelumnya ada pemberian
penghargaan tuh Pak. Banyak. Oh, luar biasa. Pertanyaan Kak. saya Pak, iya, Yasona iya. Lawli dapat penghargaan nggak sih? Saya nggak inget ya, tapi yang jelas kalau ngomongin penghargaan yang menarik adalah Erlangga Hartarto yang dapat Iya, iya, penghargaan. Jadi katanya mau kan ini kalau kata bocor halus tuh ya, mau dipanggil kejaksaan. Tapi terus anehnya kan disuruh mundur dari ketum Golkar. Biasanya kan kalau begitu-begitu mundur dari Menko lah, karena bisa mengganggu presiden kan. betul. Ini langsung disuruh mundurnya dari ketum partai politik. Besok kan ada penghargaan. Ya itu sistem reward and punishment. Itu khas Jokowi sekali ya, gitu. Ya kelihatannya demikian ya, ada reward and punishment itu. Tapi ya kita lihat memang beberapa waktu belakangan aja setelah beliau pisah dari PDI Perjuangan ya. Reward punishment tadi Bung Henry katakan ya, Kang Karna. Apakah betul sekali lagi? Saya penasaran aja. Om Henry bacaan bagaimana? Apakah betul seorang Yasona Lawli itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di dalam pandangan seorang Jokowi? Ya alasannya Pak Jokowi yang tahu ya. Tapi kan memang desas-desusnya salah satunya adalah Yasona Lawli itu tidak berkonsultasi ke presiden pada saat mengesahkan kepengurusan baru PDI Perjuangan Iya. yang diisi oleh para striker. Striker. Ahok, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu gitu kan. Itu kan striker. Nah, kaget Pak Jokowi kelihatannya kok nggak apa namanya tidak konsultasi ke konsultasi ke beliau. Nah, imbasnya jadi kemana-mana. Akhirnya diganti Menkumhamnya, semua perhatian melihat kepada parpol-parpol yang hendak melakukan rakernas, munas, muktamar. Itu Kan maju semua tuh. konfirmasi itu keharusan nggak itu? Ke Kepada presiden. Sebetulnya sih dikomunikasikan saja. Oh. Tapi ya saya begini kan melihat menteri itu kan pembantunya presiden ya, harusnya ada komunikasi memang. Tapi ya nggak tahu juga. Mungkin Pak Yasona merasa Pak Jokowi masih bersama PDI Perjuangan kali. Jadi ya dia pikir udah pasti setuju nih Pak Jokowi nih gitu kan. Iya, iya. Tapi ya terlepas dari itu semua sekarang sudah terjadi, dan yang menarik juga kelihatannya semua partai itu menarik muktamar rakernas munasnya itu sebelum pendaftaran pilkada. Jadi nampaknya ada yang ingin mengatur siapa bisa nyalon, siapa tidak bisa nyalon. Ada yang pertanyaannya di situ ya. playing guts lah di sini. Playing God. Bayangin PKB kan muktamarnya juga maju, PAN juga tanggal 23. Iya. Besok ini pada saat kita rekaman hari ini. Ini hari Selasa tanggal 30 Agustus. Golkar Munas. Kemudian juga ada Nasdem. Hari tanggal 20 hari ini ya. Ya. Yang memang masih lama PKS sudah bersama lah ya. Jadi tidak lagi ditakuti mungkin ya. Iya. Jadi itu beberapa hal yang menarik, terutama tentang pilkada. Bagaimana partai politik berusaha untuk menentukan siapa yang bisa maju dan siapa yang tidak bisa maju. Kalau waktu itu kita sempat bahas misalnya elektabilitasnya tinggi tapi belum juga dapat partai ya, Edi Rahmayadi. Sekarang dia sudah karena PDI Perjuangan bisa golden ticket Sumatera Utara, dia jadi kader PDI Perjuangan bisa nyalon. Cukup lewat satu partai saja yaitu PDI Perjuangan. Ya, tapi tidak demikian dengan Airin. Golkar tinggi sekali surveinya, waktu kedai kopi survei itu udah 60-an%. Untuk Airin di Untuk Banten. Airin di Banten. Tapi sekarang posisinya Airin belum tentu diusung oleh Golkar. Bukan saja belum tentu Sudah diusung. pasti tidak diusung. Bukan, maksud saya bisa jadi dia malah nggak ikutan kan begini ya. Saya sih ngerti juga nih, mungkin ya. Airin dan timnya mungkin waktu itu berpikir begini, kan dia sudah di-endorse juga oleh Pak Prabowo sebagai gubernur. Jadi mungkin dia berpikiran Kim pasti di belakang saya, sehingga saya ingin memperluas dukungan. Gitu ya, misalnya dengan mengajak PKS atau PDI Perjuangan. Tapi rupanya ada petinggi Kim yang tidak suka dengan manuver itu. Gitu ya, kemudian dimunculkanlah pesaing Airin yang didukung oleh partai Kim lainnya. Iya. Tapi elektabilitasnya jauh di bawah Airin. Di surveinya kedai kopi itu hanya 6% atau 3%. Jauh benar ya. Jauh betul. Tapi kan, nah itulah makanya peraturan kita yang mempersilahkan partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon itu nampaknya menjadi bumerang tersendiri buat rakyat. Memang seharusnya ada batas atas kan. Jadi kan 20% di bawah, misalnya sampai 50% atau 45%. Sehingga ada kesempatan orang lain untuk membuat koalisi baru. Demi demokrasi ya. Demi demokrasi gitu. Nah sebetulnya case-nya Airin dia masih bisa bersama PDI Perjuangan. Iya.
Nah mungkin karena masih bisa, kemudian sama-sama kita tahu ada perubahan drastis di kepengurusan Golkar, Iya. mungkin dia direkomendasikan oleh Bahlil, mungkin juga tidak. Walaupun Airin sebetulnya bisa tetap di DPR karena dia suara terbanyak di Banten. Nah, tadi Bung Henry baru menyebutkan Kang Karna bahwa terkait nama Bahlil tadi, Bahlil Lahadalia, termasuk yang dari shuffle kemarin, tapi dari posisi investasi, Menteri Investasi, portofolionya baru, Menteri Ya, SDM, ya. yang dipandang termasuk suara dari PDI Perjuangan mengatakan ini adalah posisi strategis. Ya, Bahlil ditempatkan di sana ada kaitannya. Nah, sebelum ke situ, Bung Henry, andai kata benar bahwa Bahlil yang tadi malam waktu Indonesia, tentunya waktu Indonesia, Senin tanggal 19 Agustus, dia sudah resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Golkar. Ya, ya. Sebetulnya kan tinggal formalitas kan menurut Ya. banyak pihak. Dia sudah mengantongi suara-suara Pak DPD Golkar seluruh Indonesia nih Kang. Ketum Golkar dia. Bacaan Om Henry sudah pasti yang dia prioritaskan tentu nama-nama untuk pilkada yang berkenan bagi dia dan Pak Jokowi kan gitu. iya. Tentunya Termasuk demikian. dalam konteks Banten tadi. Iya, ini mungkin Banten juga mempertimbangkan Kim yang lain ya. Oke. Tapi sih kalau menurut saya demi Banten sih harusnya Airin yang maju memang. Karena memang tinggi elektabilitasnya dan memang dia punya prestasi pada saat di Tangsel. Tapi kan lagi-lagi ini politik ya. Politik memang sampai hari ini sampai kita ngobrol ini belum pasti lah. Nah tapi kan itu juga terkait dengan kalau kita geser sedikit di Jakarta ya. Ya. Jakarta ini kadang-kadang saya masih mikir gini juga. Memang Ridwan Kamil dan Suswono sudah deklarasi ya. Sudah. Lagi-lagi harinya sama, hari Senin, Ya, 19 Agustus. Tapi yang menarik adalah Kaisang di mana? Jadi maksud saya bisa saja kemarin deklarasi, tapi ke penghulunya bisa jadi ada perubahan. Karena kan penghulu itu batasnya 29 Agustus. Iya. Jadi artinya ini Pak Jokowi sampai hari ini belum menentukan kira-kira Kaisang ini ada di mana. Jadi ini kita keren juga nih, kita membahas Pak Jokowi seolah-olah tidak berada di dalam ranah demokrasi, tapi dia bebas menentukan gitu. Anaknya mau di mana gitu. Kan Kaisang ini udah seperti akap ya, antar kota, antar provinsi nih. Ditaruh di Depok, ditaruh di AKAP, Surabaya. antar kota, Antar provinsi. Depok nggak bisa, Surabaya nggak bisa, taruh lagi Jawa Tengah, kemudian pindah lagi Jakarta, pindah lagi Jawa Tengah gitu kan. Iya. Dan ini dia belum menentukan. Ini mungkin menariknya kita bahas sih Pak Jokowi walaupun saat ini ya tidak berpartai ya mungkin ya karena berseberangan dengan Ibu Mega, kemudian juga di Golkar masih samar-samar, tapi dia bisa menentukan kira-kira anaknya di mana. Bayangkan kalau tiba-tiba dia memutuskan, wah kalau di Jakarta hanya lawan Dharma Pongrengkun saja kelihatannya anak saya bisa nih lawan nih. Nah, Karena kan begini, sebelumnya kan skenario dari Ridwan Kamil itu karena mempertimbangkan hanya Ridwan Kamil lah yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Iya. Tapi ternyata dari berbagai hasil survei nggak ada ceritanya Ridwan Kamil bisa mengalahkan Anies Baswedan. Akhirnya diputuskan lah, Anies nggak usah maju lah, dibikin nggak bisa maju. Nah sekarang Anies kita bicara itu harus kita katakan pupus sudah dia bisa maju. Pupus tertutup semua pintu bagi Anies Baswedan untuk maju bisa di Pilkada DKI. Ya, sudah selesai. Sehingga sekarang per hari ini tadi Bung katakan hanya RK dan Suswono pasangan ini sudah dinyatakan deklarasikan oleh Kim Plus. Lawannya adalah calon independen kan, gitu kan, yaitu Dharma Pongrengkun dan Kun Wardana, yang ternyata quote unquote bukan lawan sepadan bagi RK kan gitu kan? Oh tidak, bukan. Bukan itu. Bukan melawan sepadan. Jadi makanya maksud saya mungkin Kaisang akan lihat ya Pak. Itu kalau lawan Dharma Pongrengkun aja, saya aja lah. Gue juga bisa gitu. Gue juga bisa. Ya begini doang sih ya. Dengan kekuatan PSI kan. PSI kan lumayan 8 kursi kalau saya nggak salah Di Jakarta. Bisa juga begitu. Makanya walaupun itu terlihat partai-partai semua ada di sana, deklarasi bisa terjadi, tapi ini seorang Jokowi yang sangat lihai memainkan peran dan juga bisa memutuskan hal-hal yang membuat bukan saja kita yang terkaget-kaget, dirinya pun terkaget-kaget. Kok bisa saya begitu? Jadi maksud saya begini, saya tidak mengecilkan RK ya, tapi saya ingin juga melihat bahwa dia hadir di Jakarta karena kepentingan rezim untuk mengalahkan Anies Baswedan. tadinya.
Anies sejak dari awal Mas Imam, Bang, karena saya katakan saya tidak menemukan alasan kenapa rezim perlu mempersilahkan Anies Baswedan maju ke Jakarta. Ini Saya betul, nggak Kang. ketemu tuh alasannya. Saya ingat bahwa sudah sejak lama Bung Henry mengatakan dalam obrolan dengan saya bahwa nggak bakal nih ada kesempatan bagi Anies, Nggak mungkin. akan ditutup semua pintu oleh penguasa. Terbukti Iya, ya sekarang. terbukti. Satu-satunya kesempatan Anies itu kalau dia mau maju sama Kaisang. Ingat nggak waktu itu Kaisang kan memuji Anies berkali-kali tuh. Saya nggak masalah sama Anies Baswedan. Kalau Anies harus masnya ya kan, kalau di ilmu manajemen tuh must dan wants, Iya. harus dan ingin. Kalau dia merasa harus maju, memang satu-satunya dengan Kaisang. Tapi dia terus-menerus menolak sehingga waktu itu Kaisang mengatakan saya beda dengan Anies Baswedan. Pada saat Kaisang bilang begitu, saya bilang ini full close the door kalau kata Deddy Corbuzier. Ini nggak mungkin bisa maju lagi. Walaupun relawan-relawannya, kemudian orang-orang dekat Anies merasa bisa, nggak mungkin bisa. Ketika Kaisang mengatakan saya beda dengan Nah begitu beda tutup dia. Nah masih bisa PKB dan PDI Perjuangan. Saya bilang kalaupun PDI Perjuangan bekerja sama dengan PKB, PDI Perjuangan akan meletakkan calon dari dirinya, bukan Anies Baswedan. Jadi bacaan seorang Henry Satrio benar ini kan, pandangan Kang Karna. Ya gitu. Sekarang kan positioning dari PDIP kan belum kelihatan. Ya. Ya. Mungkin nggak Anies ke Kalau PDIP? Nggak cukup nggak masalahnya. cukup suaranya masalahnya Kang. Untuk Jadi DKI. batasnya 22, PDI Perjuangan cuma punya 15. 15 kursi. Makanya kalau kemudian bahkan kalau Perindo dan P3 pun bergabung itu baru 17 karena Perindo cuma punya 1 kursi, P3 cuma punya 1 kursi. Cukup juga Mas. Nggak cukup. Makanya satu-satunya itu waktu itu dengan PKB. Iya. Tapi kan Caimin mau muktamar. Nah, Cak Imin sendiri sebagai ketum PKB saat ini menghadapi situasi yang boleh jadi bikin ketar-ketir juga kan. Bukan Iya. mau muktamar, udah ada ancaman muktamar tandingan. Ya. Terus Dari kemudian kan Ketua Umum NU, Ya. Yahya Stakuf. ada juga yang mengatakan Anies harusnya masuk partai politik. Di saat ini partai politik mana yang mau terima Anies Baswedan? Ya. Matahari kembar lah. Betul. Masa misalnya masuk ke PKB, Muhaimin ada Anies kan, aduh bahaya nih. Masuk ke PKS misalnya, aduh bahaya ini Anies. Wah. Bisa take over saya jadi ketua umum. Dengan elektabilitas yang sebegitu tinggi di Jakarta dan di level nasional yang dia menyimpan 30-an% lebih itu, Iya. nggak ada yang mau lah. Partai-partai politik ngajak dia masuk ke dalam, kecuali dia bikin partai sendiri, itu pun kalau berani. Jadi Pertama- menurut saya memang babnya Anies nih Sebagai selesai dia sebagai politisi, kecuali dia mau melakukan langkah-langkah strategis ya, yang misalnya dia tiba-tiba menjadi kader Nasdem gitu, yang Surya Paloh mungkin bisa atur Anies gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu kelihatannya dia sulit, kecuali memang dia kemudian kembali lagi ke ranah dia sebagai aktivis dengan Indonesia Mengajar atau gerakan turun tangannya itu. Tapi menurut saya memang agak kecil kemungkinannya. Jadi kemarin ada teman mengatakan dari Malaysia ini. Gimana jadi Anies sudah selesai? Menurut saya sih sudah selesai sejak dia kalah Pilpres. Gitu ya. Karena memang nampaknya akan sulit sekali dia mendapatkan itu. Jadi kalau Ganjar dia masih ada tempat bernaung kan di PDI Betul, Perjuangan. iya. Jadi dia bahkan termasuk dalam salah satu DPP yang kemarin disahkan itu. betul. Nah itu memang Anies ini susah. Ya kalau ditanya kira-kira bagaimana Anies lebih canggih tuh mikirin itu dibandingkan kita nih. Jadi dia mungkin bisa lah mikirin nasibnya dia itu gimana. Jadi kalau untuk Jakarta menurut saya memang Ridwan Kamil lawan Dharma Pongrengkun atau tiba-tiba berubah ada Kaisang di situ. Nah, kalau ada Kaisang di sana, hitungan Bung Henry dengan siapa dia? Bisa dengan Suswono tetap. Terus kemudian Ridwan Kamilnya jadi menteri kan bisa juga. Oh, Jadi ini memang diubah. diubah dan menurut saya sih itu mungkin saja karena kan per hari ini belum pasti juga Kaisang di Jawa Tengah. Nah ini kan karena Golkar juga banyak
Makanya itu saya bingung Erlangga Hartarto tuh. Memang dia gini ya. Ini kita ulas Erlangga Hartarto ini, mohon maaf pemirsa kita lompat-lompat nih. Erlangga Hartarto tuh memberikan semuanya untuk Jokowi loh. Iya, luar biasa itu. Kemudian dia memberikan semuanya juga untuk Prabowo Gibran waktu itu. Hanya memang harus saya puji sebagai ketua umum, dia lebih mengedepankan kadernya sebagai calon-calon kepala daerah. Iya. Misalnya, ini saya cerita sedikit. Di Sumatera Utara, sebelum Golkar mendukung Bobi Nasution, seorang Erlangga Hartarto mengutamakan Musa Rajeksah, Iya. si Bang Ijek itu sebagai calon gubernurnya dari Golkar. Karena ketua tim pemenangan Prabowo Gibran juga kalau saya nggak salah dan punya prestasi. Makanya Erlangga bilang, gubernurnya Musa Rajeksah, wakil gubernurnya Bobi Nasution. Pada saat itu. Ya rupanya sang mertua ini marah juga gitu. Kok bisa-bisanya mantu gue ini ditempatkan orang nomor sebagai 2. wakil gubernur. Dipanggil Bobi pindah ke Gerindra. Padahal saat itu Bobi sudah mendapatkan surat tugas dari Golkar. Iya. Iya. Pindah. Konon kabarnya tergopoh-gopoh lah Erlangga Hartarto dari Korea. Pulang ke Jakarta, kembali ke Indonesia, deklarasi Golkar mendukung Bobi Nasution. Nah, yang kedua, Airin Rahmidiani. Sebagai ketum parpol, bener ya. Airin gubernurnya. Walaupun ada anggota Kim yang tidak suka, tapi dia sebagai ketum parpol benar. Airin. Tapi namanya itu juga nggak disukai gitu. Dan di beberapa tempat lain yang memang Erlangga Hartarto melindungi kadernya, termasuk Jawa Barat. Jangan dong, Ridwan Kamil itu bagusnya di Jawa Barat. Jangan kemudian kader saya dipindah ke Jakarta. Dan Bung Henry setuju itu, pandangan itu. Oh iya, sebagai ketum parpol kan dia harus mengutamakan kadernya. Mestinya tuh kader-kader Golkar tuh ancungi 2 jempol kalau bisa 4 jempol kepada Erlangga Hartarto. Itu sinisme atau apa ini nih? Yang dikatakan tadi. Jadi maksud saya Kader. dia mengutamakan kadernya dulu. Dalam hal itu benar. Dan hal itu sebagai ketua umum benar. Oke. Tapi di luar itu tanda petik. Tidak disukai karena dianggapnya mungkin nggak nurut. Ya. Satu tentang Bobi Nasution, kemudian tentang Airin, yang ketiga ya Ridwan Kamil. Waktu itu kondisinya Anies Baswedan masih mungkin maju. Maka satu-satunya yang dipandang punya peluang untuk menghambat Anies di Pilkada DKI saat itu adalah RK Ridwan Kamil kan. Maka Ridwan Kamil lebih dipilih oleh penguasa untuk menghadapi Anies di sini. Ya, nah karena Erlangga begitu nakalnya, mungkin dilihatlah sama orang-orang. Sebetulnya partai ini pas untuk kendaraan. Saya nggak nyebut siapa nih ya saudara ini. Karena setelah saya tidak lagi menjabat, saya bisa sama nih kedudukannya setara dengan Prabowo, setara dengan Megawati Soekarno Putri. Itu ketum partai. Sebagai ketum partai. Dan saya tidak kehilangan muka dengan anak saya dong. Masa anak saya ketum partai, saya bukan gitu. Walaupun ternyata ada hambatan, ada ART. Walaupun kita semua paham bahwa keputusan tertinggi Partai Golkar itu adanya di Munas. Jadi kalau kemudian nih saya sengaja lompat-lompat untuk menggambarkan betapa kacau beliaunya inilah gitu kondisi kita sekarang ini tuh. Jadi di Kang, perpolitikan di Indonesia. ini luar biasa Bisa nih. dikatakan konstelasi politik sekarang ini Betul. Jadi biasanya konstelasi kan teratur. Iya. Wah ini kacau. Ruwet ini ruwet. Ruwet. Terjadi banyak hal pada waktu yang sama. Ya. Jadi kalau apa ya, mungkin satu kata bahasa ini agak melukiskan itu intertwined. Jadi menyatu kusut di dalamnya Ya, begitu. ya. Kita harus bicara seperti ini tadi memang. Iya, Nggak jadi ada pilihan lain. kemana-mana gitu. Kalau saya melihatnya begini. Iya, Kang. Biasanya kalau orang bagi manusia nih, Iya. setelah berkuasa lama, Iya. dia itu tidak ingin melepaskan kekuasaannya. Ya kan? Nah, kemudian gimana caranya walaupun dia untuk berkuasa sudah tidak ada jalan lagi. Oke. Lalu bagaimana dia untuk berkuasa? Dia cari jalan lain untuk kekuasaannya, pengaruhnya Iya. itu tetap berjalan, Oke. tetap ada gitu kan. Nah, soalnya risiko bagi dia kalau misalnya dia tidak punya pengaruh, itu musuhnya itu banyak. Oke. Saya tidak itu ke salah satu orang, tapi kebiasaan seperti begitu. Kalau yang punya banyak musuh, kemudian dia selesai dengan
tugasnya Iya. macam. Kalau dia tidak bisa mengarrange Iya. dengan cara lain, dia akan kena tuh, Atau dia dengan dosa-dosa sebelumnya. menarik kan? Karena ini ada kaitannya seperti yang katakan barusan Bung Henry. Pada pidato 16 Agustus di depan DPR, Presiden Jokowi minta maaf kan gitu. Dan satu lagi, Minta maaf kepada rakyat. Megawati dan SBY kok nggak hadir? Tidak hadir dalam upacara 17 Agustus di IKN. Kan di DPR tuh. Oh dia iya, nggak betul. hadir juga Iya, di situ. betul. Itu kan ada sesuatu. Betul, iya. Ini tadi kembali tadi, begitu banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan politik Indonesia terjadi bersamaan. Ternyata fakta saling kait-mengkait. Iya, termasuk kan yang tadi kita awal bicarakan reshuffle dan kemudian partai-partai politik yang kemudian bermuktamar, Persis. melakukan rakernas. Kan surat izin mengemudi partai politik itu, SIM itu, Iya. untuk berkontestasi itu kan yang mengesahkan Kemenkumham. Iya, iya. Menteri Kumham. Jadi kalau kemudian ini keputusan partai ini lucu-lucu lah ya, gitu ya bisa nggak dikasih surat pengesahan lah, atau dimunculkan Iya. organisasi baru gitu, seperti yang terjadi dengan Golkar dan P3 kan. Itu yang terjadi itu. Jadi dia ingin membuktikan bahwa Pak Jokowi ini hebatnya menurut saya, dia membuktikan bahwa oh saya bukan lemdak dulu loh. Orang lain boleh lemdak, tapi saya tidak. Saya masih mengontrol itu. Dan hebatnya lagi, ya Pak Jokowi sudah hampir selesai di 20 Oktober, tapi penggantinya Pak Prabowo juga asik-asik aja. Iya. Sekarang dia keluar negeri lagi kalau saya nggak salah nih. Prabowo. Betul. Jadi memang dia going Pada internasional. acara pelantikan menteri baru reshuffle, kemarin Senin tanggal 19 Agustus Pak Prabowo juga nggak hadir. Nggak hadir ya? Karena sedang ada tugas keluar. Iya nampak sekali dia nggak mau ikut-ikut. Pemberian penghargaan itu nggak hadir juga. Nggak kelihatan. Dia nggak mau ikut-ikut kelihatannya. Jadi perseteruan antara Megawati dan Jokowi misalnya. Dia ketemu Putin aja. Gitu kan, waktu itu kan. Dia ketemu Putin aja. Iya, Nah ini iya. sekarang juga Iya, orang-orang lain mau muktamar gini-gini ya udah saya keluar negeri aja lah. Jadi kita juga akhirnya memang rakyat Tapi Indonesia benar. itu berharap. Jadi kalau dia ikut-ikutan nanti memperkeruh suasana. Kan suasana di luar kan sudah nggak Ya enak. ya ya ya. ya. Kalau dia ikut sih memperkeruh, mendingan dia jalan-jalan. Seorang aja. Dan Prabowo membuat rakyat Indonesia akhirnya berharap kepada Prabowo. Ya, betul. Jadi kalau Jokowi kita pernah bahas ya, Jokowi adalah kita, ya mudah-mudahan Prabowo lebih baik dari kita gitu kan. Jadi berharap nih rakyat Indonesia sekarang. Itu kebaca itu. Ya Sebagai ahli survei juga sekaligus, beliau itu kan seorang pakar politik kan, tapi juga sangat memahami situasi psikologis massa karena biasa membaca survei dan membaca ini. Gimana? Bawa ke arah Prabowo sekarang memang rakyat melihat Prabowo sebagai harapan. ya itu sebagai harapan ya. Tapi kalau dilihat survei kan kepuasan Pak Jokowi ini tinggi sekali. Oke. Ya macam-macam lah kalau kata. Tapi itu benar nggak itu? Kalau dikatakan benar hasilnya, Warung kopi hasilnya. hasil survei kedai kopi juga sama tinggi Oh juga. sama. Tapi kan itu sudah sempat disampaikan oleh dissenting opinion para hakim MK kan. Ada sembako yang bekerja, ada aparat yang bekerja, jadi mungkin juga arahnya ke sana juga. Nah ini tapi sih kita melihatnya bahwa Pak Jokowi memahami apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia kebanyakan, yaitu perut kenyang. Ya. Itu dia pelajari betul kelihatannya dari Pak Harto gitu ya. Tapi memang Pak Harto waktu itu mengetahui lah kapan dia harus lengser, kapan harus mundur kan. Kalau Pak Jokowi ini kan dia mungkin mengetahui tapi dia mencoba untuk memperpanjang itu. Dan itu pangkal masalah dia dengan Ibu Mega kan. Ya ini sekarang Pak Jokowi sih sudah, kalau saya jadi Pak Jokowi ya, ini kan saya sebetulnya merindukan Pak Jokowi itu di awal-awal dia memimpin Jakarta dan dia di awal-awal memimpin Indonesia di periode awal. Itu kan smooth, lurus gitu ya, tidak memikirkan kekuasaan sama sekali. Bahkan dia katakan anak saya lebih suka berbisnis daripada Nah, itu sangat eksplisit dan diketahui semua orang, Iya, semua iya. publik mengingat ucapan Pak Jokowi saat itu tentang anaknya yang ya, lebih suka jadi berbisnis. saya pribadi pun merindukan Pak Jokowi masa-masa itu gitu ya. Kalau sekarang kan dia nampaknya masuk betul di ranah politik, tapi emang nih orang canggih lah. Nah, Gitu ya. canggih. Sebenarnya kalimat dari Bung Henry ada kata hebatnya. Hebatnya seorang Jokowi.
Sebenarnya Jokowi itu kan tidak pernah punya rekor di partai politik. Ini kan fakta. Tidak bermaksud mengecilkan kan faktanya kan. Ketika diusung pertama sekali menjadi wali kota di Solo oleh partai PDIP Perjuangan, ya dia kan tidak pernah aktif betul-betul sebagai orang parpol kan. Dia sebagai ketua pengusaha waktu itu. Betul. Jadi wali kota dan perjalanan seterusnya menjadi gubernur di DKI sama. Setelah menjadi presiden pun hanya label yang melekat adalah kader. Sehingga waktu Ibu Mega mengatakan beliau Petugas Jokowi adalah partai. pekerja partai. Petugas partai. Petugas partai. Tapi itulah hebatnya dalam itu Kang, dalam atribut petugas partai saja dia belajar dengan sangat cepat. Satu hal yang dulu dimiliki oleh Soeharto. Jadi Pak Jokowi itu karena dia tahu dia bukan elit parpol, kemudian dia tahu dia orang baru di perpolitikan di Indonesia, dia mencari celah apa kelemahan para tokoh-tokoh partai politik ini. Jadi ibaratnya dia menyaksikan dan mencatat. Oh, Jadi gini, misalnya Kang Karna punya toko, Karna Mart lah. Toko itu dibuka seluas-luasnya. Peraturannya Kang Karna jelas. Silahkan beli apa aja, cuma bayar. Ya. Dibukalah itu toko lebar-lebar sehingga menarik hati seorang Iwan Sudirwan dan Henry Satrio untuk masuk. iya. Awal-awal oke, ambil bayar, ambil bayar. Lama-lama kita pikir nanti dulu lah, mungkin kita bisa selesaikan di belakang ya. Iya, ambil aja barang. Ambil aja dulu. Nggak bayar. Nanti dulu lah Kang Karna ya, nanti saya bayar. Mau ambil, tapi rupanya melalui CCTV itu Kang Karna mencatat. Oh ini dia ambil. Iwan berapa kali ngambil? Odol berapa kali, Iya, Henry gula berapa kali. gitu kan. Ketika tiba saatnya kita mau bayar, tenang aja bos, nanti aja. Tapi Kang Karna sudah mencatat itu semua. Iya. Akhirnya pergilah Kang Karna ke Hansip Lingkungan. Hansip, ini saya lihat nih Henry Satrio sama Kang Karna ini sama Kang Iwan ini ngambil ini. Tolong diproses ya. Oh, Pak Hansip segera mengeluarkan. Catat itu semua kan. Pergi dia ke Mas Iwan. Mas Iwan, kelihatannya kontrakan Anda itu harus diserahkan ke Kang Karna. Karena ini ada catatannya nih. Oh saya bisa bayar itu. Oh enggak bisa. Ini udah lewat harusnya kan. Anda mau beli, Anda bayar. Tapi kan ini Anda ambil. Tapi kan kenapa harus kontrakan saya? Nggak sebanding dong sama harga odol. Ya terserah. Tapi karena Anda sudah mengambil dan kita nggak bisa bayar, maka hukumannya menanti Anda. Kalau menurut saya itu beda tipis antara licik sama pinter tuh. Ya. Tapi itulah yang terjadi kan. Kelihatannya jadi dia memang tidak punya. Dia tidak punya partai. Makanya hebatnya. Dia tidak punya kekuatan, tapi dia menemukan kelemahan dari lawannya. Nah, itu kan hebatnya itu kan. Dengan cepat belajar, mempelajari kelemahan-kelemahan mereka yang ada justru lebih lama, lebih dulu di perpolitikan. Iya. Dia nemu itu kan. Itu apa? Kita sebutnya apa itu? Apakah itu Cerdas, kecerdasan, licik, atau semuanya beti-beti beda tipis itu. Iya. Tapi hebat semuanya. Kalau di Bukek Siansu itu dia lihai itu. Lihai, Jadi dia licik, enggak licik, tapi lihai dia melihat suasana. Kata cerdik termasuk juga di sana kan. Cerdik ada juga. Nah makanya ini kan kasusnya Erlangga Hartarto, Iya. kan seperti tadi ambil odol harus bayar pakai kontrakan. Lah kalau odol aja ya udah saya balikin lagi pakai odol lah. Ibaratnya nih kan kalau kata Tempo kan ada sprindik tuh ya. Sementara kan waduh kalau gitu udahlah saya mundur dari menteri. Enggak usah mundur dari menteri. Menko tetap Menko lah. Tapi mundur dari ketum Golkar. Kayak tadi tuh. Udahlah ini saya bayar lah, oke lah. Jangan dong, nggak usah begitu. Kontrakannya aja dikasih langsung. Jadi selesai juga urusannya. Ini memang analogi yang hebat Kang. Analogi yang hebat. Seorang yang ngutil ya kan, tetap direkam semua peristiwa atau tindakannya pada suatu saat menjadi masalah hukum yang diambil dari si pengutil ini ya kan. Ya. Maka pada ada pembiaran. Asetnya pada awal ada pembiaran. Asetnya. Nah, kan makanya tinggal ini aja nanti Kang Karna kan. Lah, salah saya apa?
saya melanggar hukum yang sebelah mana? Yang melanggar hukum itu justru yang ngambil odol. Jadi nih tiba-tiba datanglah ini imam nih kan sebagai pengamat. Mas Imam. Bilang, Mas Imam tuh bilang, oh, ya emang benar nih salahnya Iwan karena ngambil nggak ngomong gitu kan. Ya wajar aja kalau Bang Karna minta ganti gitu kan. Jadi kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya sekarang ya lu sih ngambil, lu sih korupsi. Coba lo nggak korupsi kan nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi ya Walaupun bukan hal baru, tapi begitu mengejutkannya pernyataan Erlangga Hartarto mundur dari posisi ketum Partai Golkar, sehingga seorang Babah Alun atau Yusuf Hamka yang orang Golkar pun ketika juga menyatakan langsung keluar mundur dari Partai Golkar menyatakan Erlangga Hartarto itu dizalimi. Gitu. ya itu menurut Bapak Alun kan. Menurut Babah Alun ini itu yang pernah di media loh. kita diskusikan kan. Babah Alum ini mengatakan yang sebenarnya apa tidak sih? Persis. Karena pernah mempertanyakan. Ya. Apakah dia itu benar-benar merasa apa namanya empati atau simpati karena Airlangga dizolimi? Apa benar? Kalau menurut pengonser itu benar dizalimi menurut Babah Alun. Iya itu maksud saya itu. Nah ini saya tambahkan analoginya. Iya. Ada tiba-tiba pemilihan RT. Kang Karna bilang udah ini kasih Iwan aja yang jadi RT-nya. Itu kan akhirnya sebagai manajer pemenangan kan datang tuh door to door tuh Kang Karna. Dikasih odol gratis lah dari warungnya itu kan ya, odol. Iwan ya? Iya. Nah, selesai. Kang Iwan jadi. Tiba-tiba ada iuran RT ini kan. Kang Karna bilang, gini deh, iuran RT itu dinaikkan Rp500 Iya. plus kewajiban warga kalau belanja harus ke toko saya. Kang Iwan kan sebagai seorang yang punya integritas, oh, nggak bisa gitu. Wan, kalau lo nggak mau kasih peraturan itu, gue buka nih. Waktu itu kemarin ngambil apa aja. Nah, kira-kira gitu loh. Jadi lah kemudian Kang Iwan sebagai RT, hai warga, iuran naik plus tidak boleh belanja selain di tokonya Karna. Jadi kalau ada yang melanggar itu, kalian semua kena denda, iurannya naikkan, gitu. Jadi ya tidak bisa bergerak juga. Jadi itu bukti ini luar biasa. Kelihayan lainnya, sehingga luar biasa. Kalau extraordinary, Karena luar kan biasa. memang Erlangga Hartarto kan jadi ketua umum Golkar. Iya. Setelah Setia Novanto juga masuk penjara kan. Idrus Marham kalau nggak salah. Idrus Marham. Idrus Marham. Jadi memang ya luar biasa juga nih. Nah kemudian sudah tahu nih kan Kang Iwan sudah mau selesai nih masa jabatan, nggak usah di inilah. Aduh ini kira-kira sekarang nih anak saya pantas lah nih ya. Gantiin Kang Iwan cuma nanti dulu lah. Kalau langsung jadi ketua RT kan Iya. bisa nih ya wakil RT lah ya. Siapkan. Tapi ya wah saya nggak setuju Pak. Itu kan terserah warga. Kang Iwan ini masih juga ngelawan ya. Tunjukin lagi kan. Wah ya udah saya setuju lah, oke lah. Begitu sudah selesai semuanya sudah dia miliki, Kang Karna udah punya semua. Kontrakan udah. Dapat kontrakan. Ada aturan warga harus beli di warungnya Kang Karna. Semuanya udah dapat cuma. Oke, Kang Iwan selesai urusannya. Saya punya orang lain untuk menggantikan Kang Iwan. Jadi luar biasa. Ini tapi saya kan nggak akan bisa jadi apa namanya memiliki yang tadi diinginkan itu kan nggak bisa. Dan dia yang diinginkan itu kan dia ada ADART, ada segala macam. Mau jadi apa saya di situ? Ya dicari yang bisa mengubah ADART di situ. Ya itulah. Kan kalau kita ambil Golkar, Munas Golkar adalah keputusan tertinggi. Ya dia bisa mau juga Munas gitu. yang biasa atau Munaslup sama lah itu Ya. Yang pasti diantaranya akan mengubah ADART. Itu yang hampir dipastikan Kang. Ya itu akan Untuk begitu. mengakomodir kalau bahasa biasanya. Tadi itu mungkin ada sesuatu Kalau kita yang masuk diinginkan. itu ada ketentuan untuk jadi ketum harus berapa tahun. Iya. Betul. Di Golkar kan 5 tahun minimal menjadi. Sama kayak ini tadi. Untuk memiliki kontrakannya Mas Iwan, minimal harus jadi anggota keluarga. Iya. Sehingga masuk dalam ahli waris. Iya. Kan gitu. Iya. Tapi kan
ya bisalah diubah itu aturan itu. Nggak harus jadi ahli waris lah. Tiba-tiba jadi ahli waris gak usah jadi anggota keluarga dulu kan nggak apa-apa. Kan saya bisa diangkat anak gitu kan. Masa udah segede gini diangkat anak gitu kan. Iya. Tapi ya udahlah. Iya. Udahlah Mas Iwan bicara sama anggota keluarga. Ini demi keutuhan keluarga kita. Iya. Menurut saya sebaiknya Kang Karna itu menjadi anggota kita lah. Iya. Supaya Kang Karna ini bisa mengayomi kontrakan-kontrakan kita yang lain. Kira-kira. Kang, itu membuat saya berpikir lagi. Luar biasa tadi Kang Henry sempat sampaikan di depan. Hebatnya seorang Jokowi. Dia tidak punya parpol. Tapi bahasa beberapa pengamat yang saya lihat di berbagai media dan podcast gitu bisa mengacak-acak bahasanya itu kan menumbangkan pohon beringin. Ya. Ya kan? Ya. Pohon beringin sudah tumbang. Berikutnya mana lagi yang mau ditebang? Kan gitu kira-kira. Dan Dan ada, dahsyat ada yang merasa itu kan setelah ditumbangkannya pohon beringin, ada lagi yang merasa bahwa akan katakanlah akan dikooptasi nih satu partai besar ini kan, dan akan ada yang menggantikan gitu kan kalau kita dengar itu ada yang merasa itu. Jadi ini kalau ini logikanya ada RT lain yang Kang Karna pikir itu RT sebelah mesti gua ambil juga nih. Supaya saya punya kekuasaan lebih luas gitu kan. Itu menurut saya canggih, tapi yang kadang-kadang bikin kita muak itu adalah kita mengakui Pak Jokowi ini orang hebat gitu. Tapi ternyata nih kalau analogi tadi ada orang-orang di belakang Kang Karna yang juga merasa dirinya itu Kang Karna. Jadi datang ke kontrakannya Mas Iwan itu udah nggak main Mbak Bibo, main duduk aja. Apa lo Wan? Gue panggilin Karna lo. Itu yang gak enak tuh kan. Nah itulah kondisinya itu. Jadi kita semua ngacungi jempol ke Bang Karna nih. Wah hebat Karna nih. Strateginya oke. Nah ini yang di belakang yang numpang hidup ini. Betul. Tiba-tiba merasa dirinya juga sehebat Kang Karna. Main duduk begitu saja. Iya, terus main ambil Kang tempat Karna orang. ngelihat anak-anak buahnya di belakang berperilaku seperti dia tuh ketawa-ketawa juga. Aduh ini orang-orang ini laganya kayak gue semua. Kira-kira gitu. Tambah lagi kehebatan seorang Joko Widodo bisa mengumpulkan orang seperti tadi dilukiskan oleh Enggak, Om Henry. Tapi percobaan yang pernah dilakukan oleh Muldoko terhadap apa namanya? Partai Demokrat. Demokrat nggak berhasil kan? Ya. Jadi analoginya kan sepertinya. Iya. Nah, tapi ini kelihatannya yang terakhir ini dengan kelihainya akan berhasil nih. Kalau dulu saya mengatakan ini kan waktu terhadap Demokrat dulu itu to test the water dulu kan. Coba dulu. Oh kalau saya gini analoginya Mungkin nih gimana? menurut saya ya. Ini kontrakannya Bang Iwan. Kang Karna suruh ambil aja itu kontrakan. Tapi caranya gak kayak Bang Karna. Oke. Kalau Kang Karna itu kan pelan-pelan. Sudah, iya. Dikumpulkan dulu anggota keluarga. Betul. Akhirnya berhasil masuk di ahli waris Betul, gitu. iya. Kalau yang cara yang ini enggak kan main masuk aja, main petantang pententeng, main duduk aja. Ya marah lah anggota keluarga yang lainnya kan. Iya. Diusir bawa pentungan keluar gitu. Nah, itu yang terjadi pada Muldoko waktu Emang itu. nggak smooth, Karena- jadi memang kalau harus tidak putar smooth, juga ya. caranya. Kalau gitu yang ditakutkan oleh Ibu Megawati bahwa ada yang menginginkan keseluruhan karena kalau kita lihat nih di PDIP sendiri kan terbagi nih. Ya. Ada yang pro sana, ada yang pro sini gitu kan. Nah kalau seperti itu kelihatannya nggak akan berhasil nih. Nah, tapi apa yang ditakutkan Bu Mega itu kan ibaratnya ini ada rumah tinggi besar ya pemiliknya ngelihat itu orang makin lama makin kesini kontrakan satu-satu diambil tuh. Nah, ya. Lama-lama rumah gua juga diambil gitu. Mungkin. Karena canggih. Lalu udah mulai melakukan apa namanya antisipasi. Oh udah melakukan antisipasi jadi kasih tahu semua anggota keluarganya pokoknya jangan sampai si Karna itu deket-deket rumah kita ya gitu kira-kira lah. Tadi diambil alih juga punya kita. Ya ini menurut saya sebuah buku baru nih. Jadi kalau ada penulis buku atau ahli politik dia. yang lebih ahli dari saya lah. Jadi dia bisa menulis kira-kira buku besar. Jadi kalau kita kenal praktek perang ala Sun Tzu gitu ya, berpolitik ala Jokowi juga menurut saya akan menarik juga menjadi sebuah buku pegangan politisi di seluruh dunia. Karena politik Jokowi ini suatu saat akan bisa dipandang sebagai sebuah masa politik sendiri kan.
Iya, karena yang dilakukan oleh Mungkin ya. Jokowi adalah melakukan gerakan-gerakan politik, langkah-langkah politik dengan aturan. Jadi dia pakai semua aturannya. Semua dengan aturan. Tapi dia lihat ada kesempatan sedikit dia bisa belok, dia belok tuh. Tapi dengan aturan yang ada. Iya, iya. Jadi kalau bahasanya Tempo tuh mengubah atau mencederai demokrasi dengan cara-cara legal kira-kira gitu. Iya, loh. iya, iya. Itu menurut saya ya antara hebat sama nekat memang beda tipis sih. Jadi ini agak nekat juga tapi ternyata berhasil gitu ya cara-cara nekat itu. Tapi emang yang dia tuh semakin banyak orang masuk ke toko ngambil barangnya, Bang Karna masih tambah seneng. Tiba-tiba ini warga sini bukan sih? Bukan ya. Nggak apa-apa deh, tetap dicatat gitu. Mungkin nanti ada gunanya. Iya. Ternyata si warga yang bukan warga sini yang ngambil itu besok-besok tuh jadi RT di RT yang lain. Nah, makanya nggak ngambil. Ini kelihatannya ketua RT-nya saya ganti ya. Wah nggak bisa dong ini. Aduh, Anda harus setuju. Ini Anda pernah ngambil kacang 2 kilo nih di tempat saya nih gitu. Bawa hansip juga kan, hansip di bawah dia. Ini ada akhirnya RT dikasih. Ini menarik nih Kang Iwan. Kita lihat sekarang kan seperti itu konstelasinya. Saya melihat bakal presiden yang akan datang, Pak Prabowo. Pasti kan dia tahu, pasti dia mengerti, pasti dia ngeh gitu kan. Tapi kan diem aja gitu kan. Apa punya rencana lain atau seperti apa? Gimana nih bacaan? Ya kalau saya sih menilainya dia sudah mengetahui betapa hebatnya seorang Jokowi. Ya. So artinya dia akan memperhatikan dulu aja. Pada masanya saya yang akan memimpin warung itu gitu. Betul. Jadi Kang Karna mempersilahkan dipersilahkan kayak Kang Karna mempersilahkan orang lain silakan buka toko samping saya lah. Sama aja nggak apa-apa. Nanti saya perlahan-lahan akan tutup lah nih toko saya, silakan Anda meneruskan usaha saya ini gitu. Jadi menurut saya sih ya orang yang menggantikan ini dia belajar dulu sekarang. Jadi ini maksudnya hebatnya dari Kang Karna, aka Pak Jokowi itu, dia tidak melanggar aturan. Ya. Dia sesuai dengan aturan. Makanya kalau dia sering sekali berdalih, aturan apa yang saya langgar? Ya itu memang kita susah nyarinya. Tapi memang kalau menurut saya sekarang posisinya justru warganya Kang Karna itu mengharapkan orang baru yang ditunjuk Kang Karna itu bisa lebih mensejahterakan gitu dan kemudian bisa lebih baik lagi. Kan ini agak loncat-loncat sedikit. Move on kan sering dibilang tuh. Lo move on dong. Kalau menurut saya move on itu bukan untuk orang yang kalah. Tapi move on itu justru untuk orang yang menang. Bagaimana si pemenang ini bisa nguwong ke yang kalah. Bagaimana si pemenang ini dengan tanggung jawabnya sebagai pemenang justru mensejahterakan lebih banyak orang. Bukan menciptakan lebih banyak orang yang kalah. Itu kalau menurut saya. Bung, tadi terkait dengan tadi yang Kang Karna sampaikan, Bung Hendy sudah ingatkan bahwa ibarat tadi kan ini sebuah kontrakan lain yang merasa sudah diancam dalam ancaman karena kontrakan sebelah udah diambil alih kan itu kan. Ya. Dengan pola tadi kontrakan ini sebetulnya PDIP maksudnya kan. Bung Mega mantan, mari orang-orangku, ayo kumpul. Jadi kita harus waspada nih ada gerakan-gerakan ini gitu kan ya. Nah itu kemarin setelah kembali ke reshuffle, para petinggi PDIP diantaranya kan Deddy Sitorus mengatakan itu bahwa ada 3 mereka khawatirkan dari keputusan kemarin itu reshuffle itu. Itu politis sekali pertama pastinya. Diantaranya itu adalah langkah lebih jauh Jokowi menurut dia untuk mengucilkan PDI Perjuangan. Dan juga nanti dalam konteks untuk mempengaruhi proses perubahan undang-undang MD3, MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Ini kan konteksnya dalam urusan nanti siapa yang menjadi ketua DPR kan itu kan. Ini berbicara panjang nanti kan ini kan, strategik dong. Kalau ternyata memang Jokowi dibalik ini lewat Golkar gitu, masuk akal nggak itu bahwa punya kepentingan untuk menjadi ketua DPR? Ya bisa aja itu terjadi kan. Jadi kan tinggal disahkan aja oleh pemerintah gitu ya. Iya. Dan kalau memang itu terjadi ya
itu lagi itu saya nggak ketemu juga alasan kenapa DPR itu atau partai-partai politik yang lain mempersilahkan PDI Perjuangan tetap menjadi ketua DPR pada saat mereka sudah bersama-sama gitu. Kan 8 partai lolos. Betul. Itu 7 ada di Kim kan? Kim Betul. plus itu. PDIP tinggal sendiri tuh di sana Tinggal yang sendiri. Yang 7 udah di satu koalisi kan? Nggak masuk akal kalau mereka mempersilahkan PDIP menjadi ketua. Nggak ketemu saya alasannya. Itu benar. Reasoning itu benar kan? Jadi ya Reasoning udah. Om Henry benar. Jadi PDI akan menghadapi itu semua. Kalau di Jakarta pemenangnya PKS, itu pasti nggak akan diganggu tuh. Tapi kalau kemudian Nasional ya? di nasional, kemudian di beberapa tempat lain, misalnya Sumatera Utara atau Jawa Tengah atau Bali misalnya, ya saya nggak ketemu juga alasan kenapa MD3 itu atau PDI Perjuangan tetap dipersilakan jadi ketua DPR. Jadi paling masuk akal posisi ketua DPR itu diambil oleh Kim Plus kan? Kim plus. Bukan diserahkan kepada PDIP dong. Dalam hal ini ya Golkar. Logis kan? Logis. Secara politik, hitungan politik yang objektif, logis kan gitu. Ya. Kalau Kim Plus, mana yang paling tinggi suaranya dalam Kim Plus ya Golkar gitu. Golkar. Tapi secara aturan kan siapa yang paling besar dapat Iya, kursi makanya kan? itu Jadi MD3-nya makanya DPR, diubah. kan? Makanya ya Makanya ada perlunya merubah Iya, undang-undang MD3. karena itu pernah dilakukan. Pada saat Pak Jokowi menang, tiba-tiba MD3 diubah. Karena mayoritas waktu itu koalisi apa Iya, namanya itu ya? tidak Ya koalisinya Golkar, Gerindra segala itu iya. mengubah sehingga Setia Novanto, Ade Komarudin bisa menjadi ketua DPR waktu itu. persis Perwakilan awalnya. Golkar. Tapi itu secara Yang mestinya posisi itu kepada PDI PDI Perjuangan waktu tapi itu. Akhirnya dikasih ke Golkar. tapi dalam apa waktu di itu siapa ketua MPR itu Bambang Susatyo. Bambang Susatyo secara eksplisit sudah menyebutkan akan membentuk haluan negara karena di itu kan nggak ada Oh tuh GBHN maksud Kang. GBHN. Nah kelihatannya akan masuk situ, kemudian ada satu yang nggak ada tuh di apa namanya di apa namanya yang dihapus tuh kalau nggak salah di dalam. Nah itu MD3 itu pasti berubah itu karena haluan negara itu dalam konstruksi itu kan harus ada. Memang ada banyak aspirasi untuk mengembalikan GBHN kan gitu Ya, kan ya. dan itu diucapkan. Oh itu iya, pada saya nggak saat tahu apakah pidato nanti ke depan nanti ketika menjadi presiden Pak Prabowo yang adalah juga ketum parpol, ketum Gerindra akan sepakat dengan GBHN. Kita belum tahu ya, kita lihat dulu. Ya, tapi kalau saya sih melihat bahwa selama itu bermanfaat bagi partai politik dan dirinya, itu akan dijalankan sih. Bisa jadi Nah, ya. ya namanya politisi kan Namanya begitu politisi. itu gitu. Garis-garis besar haluan negara kan, karena itu kan nanti terkait dengan budgeting kan ya, anggaran negara itu kan sebetulnya payung besarnya kan GBHN kan ya. Kalau kita bicaranya jangka panjang, kalau mengacu ke dulu, sehingga anggaran tahunan itu kan sebetulnya quote unquote konturnya kan Ya, dari atas dari GBHN, kira-kira begitu. Tapi gini kan, secara praktis dan praksis lah begitu. Apabila nanti dia konsisten dengan rencana kerjanya atau programnya, Pak Prabowo kan tetap akan mendorong program makan gratis, gratis, makan bergizi gratis. Ya. Ya, itu kan pasti harus dipastikan anggarannya kan gitu kan. Sudah. Itu, Kalau kan, itu ya, sudah itu udah ada. pasti. 76 atau betul. 75 triliun. Ya, makanya saya pikir sangat logis kalau dia juga ingin memastikan DPR itu nanti in line lah dengan semua kebijakan pemerintah ke depan kan itu masuk akal ya. Ya. Tidak khawatir Gerindra bahwa nanti posisi ketua DPR itu di tangan Golkar misalnya? Kalau menurut saya sih nggak khawatir ya. Dan in the meantime gitu, waktu yang sekarang ini ya Gerindra kalau memang MD3-nya diubah, dia akan berusaha untuk mendapatkan posisi sebagai ketua DPR itu gitu. Tapi ya sangat kembali ke orde baru bila kemudian ketua MPR-nya dari Gerindra, ketua DPR-nya Gerindra, presidennya Gerindra gitu kan. Wah, itu tidak ini juga ya. Ya sama seperti orde baru lah ya kan, MPR, DPR sama presidennya dulu semuanya Golkar. Di mana demokrasinya, di mana buah reformasi kan gitu kira-kira. Ya demokrasinya adanya di Bravos Radio aja. Di Bravos Radio. Ngomong dengan makan gratis itu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir Iya. bagaimana nanti 75 atau 76 triliun itu atau didistribusikannya kepada tadi kan makan gratis itu kan buat anak-anak sekolah tuh makan siang gratis. Ya. Betul. Bagaimana itu? Itu besar loh. Itu sumber bakal Rawan korupsi. Itu gimana mekanisme?
Saya belum dengar tuh itu caranya tuh. Ya nanti mungkin mereka juga lagi bingung. Jadi kita tunggu aja caranya. Tapi memang Thomas Jiwandono yang masuk sebagai wakil Menteri Keuangan Iya. itu memang Ibu Sri Mulyani waktu itu bilang Mas Thomas ini masuk ke Kementerian Keuangan pada saat Kementerian Keuangan sedang mengatur APBN. Ya. Dan nampaknya yang penting uangnya dulu disiapkan. Ya. Nanti ya para ahli ada yang mengatakan bahwa diserahkan ke sekolah, sekolah yang mempersiapkan makanannya. Ada yang dikatakan akan melibatkan TNI dalam menyalurkan makan siang gratis itu. Ada juga desas-desus yang mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan ormas-ormas macam-macam. Kemudian ada yang bekerja sama dengan orang tua murid dan lain-lain lah. Saya melihat kemungkinannya kan, kan Pak Prabowo Subianto cenderung bersikap apa itu merangkul semuanya, betul kan? Ya, ya, Betul ya, ya. Om Henry, gitu ya kan ya. Untuk memuluskan semua program termasuk makan bergizi gratis tadi, sangat mungkin memang dia akan akomodatif dan mungkin saja itu boleh jadi tidak betul-betul di tangan dilaksanakan oleh satu pihak saja. Mungkin ya, mungkin dia akan merangkul banyak pihak, memberikan tadi yang Om Henry indikasikan misalnya ke ormas gitu. Karena ya Untuk memang Indonesia besar. Sekolahnya banyak juga. Iya, dan tadi 70-an triliun per tahun. Ya, kan? besar. dan sudah disebutkan kan Gibran Iya. jangan muak dulu. Oh enggak. Itu Ya, oke lah. menyebutkan begini dia bahwa 15.000 Iya. itu untuk Per porsi. per porsi. Sekarang bayangkan 15.000 makan gratis itu untuk anak-anak sekolah misalnya. Satu hari sekali makan siang. Itu berapa murid tadi yang banyak tadi itu? Itu cuma sekali pakai itu habis tuh. Mungkin berapa bulan tuh habis tuh. Yang sebesar 70-an triliun itu. Tapi saya pikir mungkin yang harus dilaksanakan oleh mereka secara bertahap barangkali kan. Ya, sehingga mungkin ya harus ada strategi mungkin dari mereka. Strategi yang disiapkan. Apakah dilakukan dalam 3 bulan pertama, kemudian berselang-seling mungkin ya, dan sudah seterusnya. Mungkin juga memang terinspirasi dari Pak Jokowi. Jadi sekolah terluar dulu yang diberikan gitu ya. Kemudian level-level sekolah unggulan yang hanya anak-anak Tajirudin yang bisa masuk itu ya nanti aja. Mungkin sekolah swasta yang dikonotasikan orang-orang mampu mungkin Enggak dulu lah. enggak dulu. Jadi paling-paling ya yang tersentuh yang sekolah negeri, yang Saya ingat wilayah tahun dan lain-lain. 60-an saya di SR. SR dulu Kang ya? Sekolah rakyat. Loh, susu itu diminum susu itu. Jadi kita dari rumah itu bawa ini. Iya. Bawa Kita waktu zaman saya aja di SD negeri tuh masih ada juga program susu masih ada. Terus kemudian ada tuh kumur-kumur. Oh Waktu iya itu iya. tuh pakai obat yang nggak enak banget itu rasanya itu masih ada tuh. Iya masih ada ya. Jadi mungkin terinspirasi juga Pak Prabowo dari zaman Soeharto ya. Memang ya kita mengharapkan Indonesia selalu lebih baik lah kehidupannya. Jadi setelah Pak Jokowi punya banyak hal untuk dibanggakan, jadi pada saat masa Pak Prabowo banyak hal juga bisa diciptakan. Aman ya Mas Imam ya? Kalau kita ngomong gitu ya aman ya? Aman ya, Mas Imam ya. Kang, sorry Kang. Punten. Dari saya pertanyaan terakhir nih kepada Bung Henry, karena beliau sibuk sekali Kang. Ini luar biasa. Agendanya saya tahu ini lagi udah ditunggu oleh puluhan agenda nih. Dari pagi ini sampai sore malam belum tahu lagi apa lagi. Kok puluhan sih? Ratusan. Ini kecil-kecilin agenda aja. Gimana? Minta maaf. Ratusan agenda. Jadi gini, andai kata dengan segala kelihayannya ini, seorang Joko Widodo, Jokowi sebenarnya punya agenda-agenda yang tentu saja diantaranya boleh ditafsirkan. Kita kan sebagai orang bebas ini kan, yang apalagi di negeri yang demokratis ini berpikir bahwa dia bukan orang sembarangan nih, Jokowi. Cerdas, cerdik, lihai dan tadi Kang karena udah uraikan, lukiskan, boleh jadi dengan segala kemampuan dan sepanjang itu menurut istilah Bung Hensat tadi sesuai aturan, tidak ada yang ditabrak, walaupun banyak pihak mengatakan cawe-cawe segala macam termasuk ngobok-ngobok Golkar dan lain-lain. Dan dia mendapatkan itu nanti misalnya lewat berbagai mekanisme, cara, lewat Golkar, apa lewat legislatif DPR untuk menandingi katakanlah
kekuasaan Prabowo. Ya. Bisakah saya katakan bahwa sebetulnya dia desain semua ini untuk memastikan putranya yang adalah Wapres Gibran nanti tidak sekedar simbol dan Tapi bukan menyaingi loh. Menurut saya membawahi Prabowo. Iya. Wah, lebih kacau lagi. Nah, gimana Bung Henry melihat ini? Kalau menurut saya ada satu teori lagi Ya. yang kita belum bahas, mungkin di kesempatan selanjutnya. Oke. Tapi dilakukan oleh Pak Jokowi dan saya sempat spill tadi, yaitu kenekatan. Kenekatan, oke? Nah, Pak Jokowi itu nekat aja dulu, jalan dulu aja. Nanti kalau kemudian dirasa ada aturan yang mengganjal, Iya. dia lihat-lihat ini kira-kira bisa diubah nggak, bisa disesuaikan atau tidak. Oke. Kalau bisa disesuaikan maka dia teruskan. Kalau tidak bisa disesuaikan dia akan cari orang. Dilegalkan. Nah, dia akan cari orang untuk melegalkan itu. Sekarang ini nekat dulu aja. Iya, makanya kan misalnya kayak Kang Karna ketemu dulu sama Mas Iwan, udah saya ambil aja kontrakannya. Lah, itu kan nekat. Betul. Itu gimana ceritanya nih orang datang ke rumah gua mau ngambil kontrakan gua? Dalam politik Indonesia belum pernah terjadi loh. Belum pernah. Iya, sejak kita zaman Bung Karno sampai hari ini Ya. itu nggak pernah terjadi. Baru kali ini. Ya menurut saya makanya kalau bahasanya beberapa politisi PDI Perjuangan tuh jangan kagum-kagum amat, modalnya cuma nekat. Tapi ternyata kenekatan itu berhasil. Jadi datang ke rumahnya ke kontrakan Bang Iwan, nih kontrakan saya ambil. Nggak bisa dong. Oh enggak, lu ngambil odol 3 kali. Ya odol 3 kali saya bayar, nggak bisa. Ini odol 3 kali ini konsekuensinya adalah dicari aja tuh. Oh, odol ini akan begini kan, ini akan menghasilkan. Jadi kerugiannya besar, jadi worth it kontrakan. Wah nggak bisa gitu dong. Oke. Wah panggil Ini satu-satu. ceritanya kayak kalau di mana itu Ngeri. bis nabrak kambing atau nabrak ayam mati. Kemudian ini kan dia akan bertelur. Akan bertelur, jadi banyak gitu. Nah ini Hitung lebih dari harga mobil ya kan? Iya. Mobil diambil. pokoknya nekat dulu aja. Ya. Nanti dengan kekuatannya Bang Karna tadi akhirnya ya gimana caranya take over juga itu kontrakannya. Beres juga. Wow. Ini saya suka banget analogi ini kan. Jadi kenekatan yang sekarang dimiliki seorang Jokowi. Dan ya itu Sambil membuat perhitungan. perhitungannya matang, tidak melanggar undang-undang. Kalau bahasa Tempo tadi kan melakukan cara-cara legal untuk merusak demokrasi lah kira-kira gitu. Jadi begitu ditanya, saya melanggar aturan apa? Ya nggak ada aturan yang dilanggar. Tapi tahu orang-orang kalau ini kesel nih kita nih. Tapi hey man, you have brain kan? Jadi gue punya. Kesel-kesel but you can do nothing. Iya gitu. makanya ya begitulah itu Wow. ahlinya Jokowi itu. Jadi kalau bahasa saya Kang Karna, Om Henry, ini Jokowi ini sebuah fenomena ini. Tanpa like and dislike ya, fenomena untuk dikaji nanti. Suatu saat 10 tahun yang akan datang, ada yang membuat buku, jadi tesis, ini fenomena. Apakah nanti fenomena ini menjadi sesuatu yang memberikan kebaikan bagi bangsa negara ini atau justru sebaliknya, walau alam ya kalau bahasa agama, kita lihat nanti. Tapi saat ini per hari ini saya ini fenomena. Iyalah, misalnya SBY waktu itu bisa nggak mendorong AHY jadi wapres? Tidak bisa. Bisa. Oh, mestinya bisa, cuma Iya. SBY tidak nekat, Tidak nekat. tidak punya kenekatan itu. Oke, mundur lagi. Pak Harto mestinya bisa nggak waktu menjadikan Mbak Tutut Menteri Sosial aja. 30 tahun. Serta 30 tahun berkuasa Pak Harto dengan segala macam jasa masalah Dan Pak Harto. Tutut waktu itu bergerak di ada GN Otak. Sudah punya track record Mbak Tutut. Dan usia sudah hampir 50 saat itu Betul. menjadi Menteri Sosial. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. GN betul. Otak, sukses. Sukses. Jadi maksud saya track recordnya sebagai Menteri Sosial itu ada. Betul. Setelah 30 tahun. Betul. Dan kenekatan itu ternyata tidak disertai dengan kelihayan. Dan kalau menurut saya sih semesta tidak mendukung. Karena beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian terjadilah krisis moneter itu. Semesta Tapi kalau Pak Jokowi nampaknya semesta masih mendukung. Tapi apakah boleh kita mengatakan di luar faktor semesta mendukung apa tidak soal kelihayan tadi? Iya. Setidaknya Jokowi selihai Pak Harto ya atau lebih lihai? Menurut saya sih lebih dahsyat dari Pak Harto. Wah. Lebih dahsyat Pak Jokowi itu lebih dahsyat. Pak Harto itu kan ya dia punya jasa lah, dia jadi presiden itu udah jenderal. Betul. Gitu. Pak Jokowi kan mulai dari bawah, dari wali kota, sekarang jadi orang terkuat di Indonesia. Saya ingat masa lalu Kang, ketika mengawali
karir Om Henry sebagai reporter wartawan televisi TVRI Dan sebagai Golkar. sebagai satu televisi pada masa Pak Harto. Iya, iya, iya. Otomatis nggak tahu Golkar, walaupun nggak pernah minta keanggotaan. Maksudnya begini, kita kebetulan saya pernah meliput berbagai peristiwa yang ada Pak Hartonya gitu kan. Jadi punya katakanlah beberapa memori yang bisa dilihat dari sudut pandang politik, macam-macam termasuk soal katakanlah bobot kenegarawanan dalam konteks ini tadi ya kan. Ketika akhirnya seorang Soeharto last minute menyatakan mundur, itu negarawan sekali. Kalau Jokowi semula kita lihat beberapa waktu yang lalu, mungkin sampai 2 tahun yang lalu, dia masih tetap ingin berkuasa terus kan, Ya. meminta 3 periode. 3 periode yang tidak disetujui oleh Megawati. Ya. Itu betul kan? Ya. Artinya sebetulnya tidak senegarawan Pak Harto bahasa saya. Ketika ditolak mentah-mentah oleh seluruh elemen rakyat, terutama oleh PDI Perjuangan dan Bu Megawati, lalu Jokowi sadar itu, lalu mengambil jalan putar yang nggak disangka-sangka orang, bahkan termasuk mengagetkan seorang Megawati sendiri kan. Lihai. Iya, lihai, dan mungkin dia juga tidak merasa terlibat dalam reformasi sehingga dia tidak harus menjalankan itu, jangan-jangan. Dalam hal ini kita lumayan loh, kita pernah tahu reformasi loh. Iya. Di lapangan kan, Iya. aktivis. Kita di lapangan. Saya di Jadi lapangan meliput loh itulah. reformasi. Tapi ini Jokowi belum tentu pernah tahu reformasi kan. Iya, makanya Ini fakta mungkin loh, mungkin ya. Mungkin ya. dia merasa ya tidak harus menjalankan reformasi. Gue lebih lihai daripada lu semua. Misalnya gini ya, misalnya nih. Iya. Mungkin ya 2 periode lah. Gue kan gak ikut-ikut menerbitkan aturan 2 periode itu. Iya. Boleh juga lah saya challenge kan. Lagian kan gue gak minta COVID. COVID ada di sini nih mengganggu kinerja pemerintahan saya. Tapi terlebih dari itu memang ya kenekatan yang kemudian disertai dengan kecerdikan, kelihayan dan kelicikan gitu ya. Mungkin inilah saatnya sebuah buku terbit negarawan ala Jokowi. Ini keren tuh. Yang saya lihat Iya. yang tidak ada itu karisma dari yang saya tahu yang punya karisma presiden itu Soekarno itu punya karisma, Soeharto punya karisma, lain-lain saya belum lihat tuh. Oh enggak kok, Kang, karena kalau Pak Jokowi di sana ada para pendukungnya tuh nunduk semua pendukungnya, cium tangan itu. Artinya Itu karisma bukan? Karisma Jokowi ada bagi para pendukung yang masuk oleh Bung Henry Seperti tadi, Hamengkubuwono ya, punya karisma. punya karisma. Ya waktu itu memang Bung Karno, kalau saya baca literasi ya, Iya. kalau dia mau pidato mungkin nih Kang karena mengalami itu. 2 jam sebelum dia berpidato, kupingnya rakyat Indonesia sudah nempel tuh di radio transistor. Dengerin nih kira-kira mau apa. Itu saya alami itu. Sempat ngalamin kan karena itu. Pidatonya tahun Vivere Pericoloso. Very close. Very Itu kan pericoloso. setiap itu kan dia pidato banyak. Enggak Takdir, semua dia pidato. Kapitalisme, kolonialisme, catat ya, kapitalisme itu, itu diajarkan. Imperialisme. Ya, dia padahal dia tahu rakyatnya tuh belum bisa juga baca tulis tuh kan, tapi dia minta itu. Hebat. Memang itu betul karisma. Makanya memang kalau dalam ilmu teori leadership itu memang bergerak terus dari leadership karismatik, kemudian ada transaksional, yang terbaru ini transformasional. Transformasional ini memang ala-ala Jokowi di awal-awal. Dia walk the talk, dia mencontohkan, nih harus begini nih, nah, begitu. Ya, Itu hebatnya Jokowi. Luar biasa kan. Diskusi pagi mengawali pagi hari ini. Tepatnya hari Selasa nih kita duduk Kita ini. itu dong, kita boleh juga nih menyampaikan di sini ya. Iya. Kami mengundang lah seorang Joko Widodo main juga ke Bravos. Sebagai hint, Bravos Red itu adanya di kawasan Condet, Pak. Ini kawasan cagar budaya loh ya, betul Kang ya? Iya, Jangan iya, salah, cagar budaya. Artinya pastinya masyarakatnya berbudaya semua. Termasuk budaya politik ya Kang? Iya. Budaya politik. Walaupun mungkin dalam pragmatisme politik tidak secanggih mereka yang sekarang ada di pusaran politik elitis Indonesia. Tapi sadar politik kan itu kira-kira. Jadi, berarti seriusnya masuk undangan untuk Pak Jokowi? Enggak serius itu. Jadi maksud saya kan perlu juga Bravos tuh kemudian mendatangkan, menghadirkan tokoh-tokoh kunci, tokoh kunci nasional kan. Ini luar biasa kalau mudah-mudahan dengan katakan sanction dukungan dari seorang Bung Henry Satrio yang barusan kita dengarkan,
insya Allah kita akan ikhtiarkan. Ya saya rasa hambatan kenapa presiden-presiden Indonesia nggak mau ke Bravos Radio itu cuma satu, mereka nggak tahu aja Bravos Radio ada di mana. Gitu. Oke. Kalau mereka tahu mereka datang juga. Orangnya ya, bukan penjaganya ya. Orangnya. Mudah-mudahan. Makasih Bung Henry Sama-sama, atas Kang kesediaan Iwan. sudah Terima kasih, Kang Karna mampir juga. di Bravos Radio Terima pada kasih, pagi hari makasih. ini, pada hari ini. Nanti di kesempatan akan datang kita ngobrol lebih jauh lagi ya. Ya. Progres yang akan terjadi. Ya. Mungkin setelah pendaftaran pilkada rampung 29 Agustus dan akan seperti apa pertarungan akhir Ba'da atau pasca Ya. parpol melaksanakan Munas, Muktamar dan seterusnya ya kan? Ya. Dan di mana kira-kira posisi seorang Jokowi nanti? Ya. Ya. Kita akan update nanti. Ya dan saya viewers ini kita. ya, saya menggugah Kang Karna dan Mas Imam kan sudah 10 tahunan ini pasti banyak orang yang sudah bicara di Bravos. Ya. Mungkin bisa juga keluarkan buku catatan 10 tahun Indonesia ala Bravos Radio. Karena itu kan. Siap. Menarik. Iya, Pusing-pusing dan mentranskrip tuh ya. Keren. Oke, keren. sekali lagi terima kasih. Terima Mas kasih. Imam, Kang Karna. Ya, Terima kasih kita juga sambungan Bravos dulu. Radio. Terima kasih buat tentu saja Dr. Henry Satrio dari Kedai Kopi. Beliau adalah founder Kedai Kopi. Anda sudah tahu apa itu Kedai Kopi, lembaga survei yang punya kredibilitas yang jempolan. Terima kasih Bung, all the best Terima kasih. untuk hari ini dan seterusnya. Kang Karna, kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.